Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya dalam Sapa Redaksi on Location. Saudara ketahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 sangat terasa terhadap Bali. Mengapa? Karena memang Bali mayoritas adalah yang terdampak dari sektor pariwisata. Nah, berjalan waktu, Bali sekarang sudah siap dan sudah mulai membuka pariwisatanya untuk masyarakat atau bagi para turis atau wisatawan. Nah, kita ketahui bahwa 9 Juli yang lalu Bali dibuka untuk wisatawan lokal, kemudian pada tanggal 31 Juli direncanakan tahap kedua Bali dibuka untuk wisatawan domestik, dan nanti 11 September Bali akan dibuka untuk wisatawan mancanegara. Nah, terkait dengan itu, pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi kawan-kawan yang ada di Badan Promosi Pariwisata Bali untuk mengetahui bagaimana upaya dari BPBB dalam rangka untuk mensupport bahwa Bali memang siap untuk dibuka wisatawan baik untuk domestik maupun internasional. Nah, untuk itu ikut saya dalam Sapa Redaksi on Location pada episode kali ini, dan jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Swastiastu. Baik, apa kabar Ibu? Sehat selalu ya Bu ya? Baik. Nah, saudara, saya sudah di kantornya BPBD Bali. Sekarang saya menjumpai Ibu Gilda Zagrado. Kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan mungkin upaya promosi yang BPBD lakukan menghadapi. Kita tahu kan Ibu, kan Bali sudah dibuka. Untuk lokal sudah, domestik wisatawan sudah, dan bulan depan kita akan yang turis mancanegara, gitu Bu ya. Baik. Nah, saudara jangan kemana-mana. Nanti saya akan dengan Ibu Gildan akan berbicara terkait permasalahan yang tadi. Gimana Bu? Baik. Oke, baik. Terima kasih. Yuk. Waduh, terima kasih ya Bu Gilda atas waktunya. Berjanji sebetulnya sudah berapa bulan yang lalu, baru kesempatan hari ini kita berjumpa lagi. Ya memang harus berjaga jarak dulu kan gitu ya Bu ya, Bu Gilda ya. Baik, nah Ibu, kita ingin tahu sebetulnya bagaimana pandangan atau tanggapan dari BPB Bali, Badan Promosi Pariwisata Bali, terkait dengan kondisi, ya kita tahu ya, data kalau nggak salah mulai akhir Februari, persisinya sih dampaknya itu mulai terasa di Maret, kalau nggak salah Maret. Betul. Sampai dengan sekarang. Betul. Bagaimana BPBB melihat ini, Bu? Ya. Kita ingin tahu dulu. Kita sih ya sangat jelas ya, bisa kelihatan industri pariwisata semenjak di penghujung bulan Januari terjadi penurunan drastis, terutama dalam konteks pangsa pasar dari Cina. Dan kemudian Februari, Maret, dan akhirnya banyak hotel juga memutuskan untuk menutup operasional daripada hotel-hotel tersebut. Para pelaku pariwisata seperti taman rekreasi, semua juga memutuskan untuk melakukan penutupan. Jadi semenjak tanggal 20 Maret ketika dikeluarkannya keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai tidak dikeluarkannya lagi visa on arrival,
disitulah kita melihat penurunan drastis dari jumlah arrival wisatawan ke Bali. Ke Bali. Jadi betul-betul mulai sejak dikeluarkan keputusan itu dari pemerintah, Betul. ini langsung drop ke bawah, sama sekali tidak ada lagi tamu. Dan ini kawan-kawan pelaku industri pariwisata, hotel, tempat wisata atau tempat kunjungan mau nggak mau memberhentikan sementara, boleh dikatakan operasionalnya, karena memang tidak ada tamu gitu, Bu. Iya, dan tidak bijak untuk mereka tetap buka. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat adalah menutup perusahaan-perusahaan dan menurunkan aktivitas-aktivitas yang ada, sehingga yang standby biasanya hanya basic staff aja. Para karyawan-karyawan yang memastikan keberlangsungan, misalnya maintenance daripada lokasi atau venue-nya mereka. Nah, dalam kondisi gitu bagaimana BPBD Bali untuk melihat apakah ya terpuruk saja atau memang sebetulnya malah berinovasi atau ada pemikiran gimana, Bu Gilda? Bisa cerita. Peran BPPD ini memang cukup unik ya, karena kita memegang ujung tombak daripada promosi. Oleh karena itu, dengan terpuruknya jumlah dari Januari akhir pun kita sudah melakukan inovasi-inovasi. Kita mencoba melobi pasar Eropa untuk kemudian lebih intensif lagi datang, dan kemudian kita juga melobi Australia, melihat bahwa pasar Cina kemudian langsung anjlok dan tidak datang lagi. Oleh karena itu, begitu ditariknya visa on arrival fasilitas di bandara, akhirnya kami pun melakukan beberapa Zoom meeting secara online, secara virtual, untuk memastikan bahwa industri pariwisata kita tetap mampu bertahan dalam situasi dan kondisi saat ini. Zoom meetingnya dengan siapa? Dengan para industri pariwisata di Bali dan juga para pelaku-pelaku pariwisata, partner-partner kita di luar negeri. Oh, baik. Jadi komunikasi ini tetap intens dilakukan? Yes, menurut kita sangat penting ya untuk memastikan bahwa ketika semua atau seluruh dunia terdampak virus pandemi ini, kami memastikan bahwa relationship atau komunikasi ini tetap terus berlanjut. Jangan sampai kita menjadi partner yang hanya dekat dengan mereka kalau the good times gitu. Kalau misalnya pas mereka ini ya kita kemudian lupa atau malah hanya fokus kepada diri kita sendiri. Jadi kita memastikan terus untuk menjalin komunikasi, relationship kita, sehingga ketika nanti, dan kita harapkan sebentar lagi kembalinya revival daripada kepariwisataan secara internasional, kita masih tetap memegang kepercayaan daripada mereka. Iya, ini kan menarik bahwa pemerintah Bali terutama sudah mulai punya step by step untuk membuka untuk pariwisata ini, untuk kunjungan wisata. Betul. Wisata lokal, domestik sampai September. Nanti kita akan mengarah gitu sih, Bu Gildan, ya, lebih dalam. Cuman aku sedikit pada waktu ini kan semua terpuruk loh, katakan tanda kutip ya. Apakah dari kawan-kawan ini tetap apa sih ininya pada saat sekarang itu ya? Harapannya atau mungkin gundah gulananya itu seperti apa sih, Bu, kawan-kawan yang real nih? Apa mati nih, kita udah nggak bisa lagi, atau memang tetap kita harus. Iya, justru menarik kalau industri pariwisata itu bagaimana ya? Kita adalah industri yang sangat positif. Jadi kalau kita lihat dari teman-teman pariwisata pun, para pelaku-pelaku pariwisata meskipun hotelnya ditutup, ya kemudian mereka juga tetap berbenah, tetap menjaga maintenance daripada misalnya kolam renangnya, AC-nya, itu kan perlu maintenance yang dilakukan secara reguler dan tidak bisa ditinggal begitu saja. Jadi kita melihat positivitas daripada industri kita ini benar-benar mengagumkan sekali. Mereka justru melakukan program-program yang peduli kepada sesama, kepada yang bahkan yang tidak mampu makan besok aja sudah harus mikir gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian kita rangkum bersama, kita gabungkan dan kita buatkan movement-movement sehingga aktivitas-aktivitas tetap bergulir. Dan kita memuji sekali program-program yang dibuat oleh pemerintah, baik itu provinsi maupun pusat, bagaimana penanganan pandemi ini, dan itu
sangat terbukti, kelihatan sukses sekali sudah sampai saat ini kita memiliki angka-angka yang cukup bisa dibanggakan ketika dibandingkan dengan destinasi-destinasi lain, baik itu secara internasional. Ini menarik juga kan, jadi menjadi salah satu syarat tentunya bahwa memang ya harus protokol kesehatan COVID-19 ini berjalan di Bali. Pelaku industri harus melakukan itu, masyarakat harus melakukan itu. Nah, apa upaya BPB Bali terkait dengan untuk membantu mungkin ya mempromosikan atau juga tentunya pada saat mempromosikan tentunya sudah memastikan, oh iya para pelaku industri di Bali ini memang sudah menerapkan protokol. Bagaimana Bu kalau kayak gitu? Leading sektornya sih sebenarnya di Dinas Pariwisata, baik itu Provinsi Bali maupun Kabupaten sudah ada tatanannya bagaimana industri-industri pariwisata bisa melakukan verifikasi dan mendapatkan sertifikat verifikasi, melakukan kebiasaan baru atau tatanan New Normal Health Protocol. Sampai saat ini saya sudah yakin hampir ribuan industri pariwisata sudah memverifikasi dan mendapatkan sertifikasi tersebut. Jadi ada komunikasi dengan Dinas Pariwisata untuk menguatkan sebelum kita BPBB ini melakukan gerakan tentunya kan? Betul, sertifikat sudah dikeluarkan dan verifikasi juga sudah dilakukan oleh timnya, sehingga para pelaku pariwisata sekarang sudah berani buka, sudah mulai menerima tamu-tamu dengan menggunakan praktek tatanan new normal. Ya, tatanan yang baru terkait dengan dibukanya wisata dalam kondisi masih pandemi COVID-19 ini, Bu, ya, Gilda ya. Baik, nanti mungkin sedikit lagi mau berbicara tentang mungkin data-data lah, ingin tahu juga sebetulnya seberapa sih nanti kawan-kawan penurunan dari kedatangan, mungkin jumlah-jumlah gitu ya Bu ya, mungkin nanti dengan Nanti kita akan berbincang juga dengan Bapak Nyoman Nuarte. Beliau selaku salah satu direktur di Badan Promosi Pariwisata Provinsi Bali yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia. Nah, Bali. Ini cocok ini. Cuman tidak di sini, mungkin kita harus geser ya Bu ya. Betul. Kita harus menjumpai beliau di tempat yang memang ya kalau di tempat salah satu tempat wisata lah ya. Betul. Tempat industri wisata yang ada gitu ya di hotel gitu. Baik. Kita ke pinggir pantai lah. Pinggir pantai ya. Kita nunjukin bahwa memang sudah siap Bu ya. Betul. Ya gitu ya Bu Gildanya. Baik Bu, nanti saya ikut dengan Ibu dah. Kita menjumpai Pak Nyoman Nuarte ya. Terkait dengan itu kita bincang-bincang lagi sampai dengan nanti terkait juga tentang bagaimana upayanya, kemudian bagaimana harapan untuk kedepannya gitu ya Bu ya. Baik. Nah, saudara jangan kemana-mana, tetap ikut bersama saya dengan Bu Gilda dalam Sapa Redaksi On Location kali ini untuk menjumpai beberapa narasumber yang lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On Location. Yuk minum Bu. Wah, nyantai ini ada pisangnya enak juga nih.